Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews First Presbyterian Church, Jemaat Berbahasa Indonesia, untuk tanggal 24 Oktober 2021. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa untuk segala berkat-berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Terima kasih kami boleh datang bersama-sama secara online untuk mengadakan ibadah. Ajarkan kami Bapa untuk ingat bahwa ini adalah kebebasan yang Kau telah berikan kepada kami, bagi kami yang di New Zealand. Karena banyak umat-umat-Mu di bagian bumi ini yang tidak diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Engkau Bapa dan memberi syukur dan meninggikan nama-Mu. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk negara di mana kami boleh tinggal, yaitu New Zealand. Engkau berkati kami dengan negara yang begitu indah dan penuh dengan kebebasan. Kami juga ingin memberi syukur Bapa untuk pemerintahan yang sekarang ada di Selandia Baru.
Kiranya Engkau boleh terus membimbing dan memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada Perdana Menteri dan juga keseluruhan dari pemerintahan New Zealand untuk bisa terus mencari jalan yang terbaik bagi kami yang di New Zealand supaya bisa maju ke depan dan juga bisa melihat apa yang harus dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 ini, Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena sejauh ini efek dari COVID-19 itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini adalah berkat yang Kau telah berikan pada kami. Bapa, walaupun dalam situasi ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari muka, ajarkan kami Bapa untuk terus percaya kepada Engkau. Ajarkan kami Bapa supaya terus bisa mau bersandar kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kami semuanya, Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Melalui Dia kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan melalui Dia Engkau menunjukkan betapa besarnya kasih Engkau kepada kami. Ajarkan kami Bapa untuk mau terus datang kepada Tuhan Yesus dan juga mau percaya kepada Dia. Karena Engkau telah membangkitkan Dia dari kematian, kami pun nanti kalau kehidupan kami di dunia ini sudah habis, Engkau juga akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, walaupun Engkau begitu baik, walaupun Engkau telah menunjukkan kepada kami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak melakukan apa yang Engkau inginkan. Kami mencari jalan sendiri. Ingatkan kami Bapa, pada saat-saat seperti itu kami tidak hanya menyakiti hati Engkau, tapi kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, bahkan kami menyakiti hati kami sendiri, Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau, kami mengaku akan dosa-dosa kami dan meminta ampun kepada Engkau, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Bapa untuk terus mempunyai sikap yang mau percaya kepada Engkau, mau bersandar kepada Engkau untuk kekuatan, dan mau melihat dan memfokuskan pikiran kami kepada Engkau dalam segala hal yang kami hadapi, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Alright kids, now is the time for the children's talk. Again, today we have a video, and this video is about something that is a huge big word, and this word is salvation. See if you can actually spell that word, salvation. Spell it to your parents and see if you get it right. Okay, so let's watch this video, and this video is also useful for the adults as well. So adults, don't switch off. Watch this as well. All right. Hey everyone, welcome to another exciting episode of Family Moments, where we use really cool object lessons that teach the truth about what matters most. Exactly. And today, we're going to learn how to get to heaven. How to get to heaven? Hey, can I borrow your cell phone? Sure. Why? I want to look it up on Google Maps. Oh, brother. Hey kids, Pastor Robbie here, along with my lovely assistant and wonderful daughter, Sadie. Hello. And today, we're going to learn about salvation. Salvation? What does that mean? Well, that's a really big word that means getting saved. Getting saved? Saved from what? Well, You mean like a lifeguard who saves lives? well, kind of, but not really. Or like a lifesaver candy? I love those. Well, not really, though I do have a really cool trick I can show you later with a lifesaver. So, what exactly are we getting saved from?
Well, to answer that question, we're going to go straight to our Bible verse for the day, which comes from Romans 6:23, where it says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." The wages of sin? What does that mean? Well, wages is another way of saying the cost of sin, or really the punishment for sinning. Oh, I know all about punishments. You do? When I was a kid, if I messed up, I'd get punished. Yeah, that was usually with like a timeout. Or if I was really bad, I'd get grounded. Yeah, but that didn't happen very often either. Thank goodness. The point is, there is a price or a cost for when we mess up. Like, do you remember a couple weeks ago when we talked about sin? Yeah, sin is disobeying God. Right, and today's verse tells us that the punishment or wages for sin is death. Death? That's kind of a big price to pay. Yeah, it is. Well, at least I'm going to heaven when I die, right? Not so fast. Not so fast. What do you mean? Well, see, sin separates us from God and from heaven. What? Our punishment for sin is separation from God. God can't have anything to do with sin. Let me demonstrate this for you in a little object lesson I like to call the pepper-upper. What we're going to need here is some water, a large bowl, some pepper, and a little dish soap. We're going to fill this bowl with water, and it's supposed to be your life. But then you sin. Let's say you're mean to a friend. We'll add a little bit of pepper to kind of make your life a little messier. And now you go and tell a lie to your mom. More pepper. And you keep on sinning and messing up and sinning and messing up. Let's just add a lot more pepper Wait, here. I'm not that bad. Probably not, but guess what? Even one little speck is enough to keep us out of heaven. What? I always thought that if I was good enough, I'd get to go to heaven. Doesn't work that way, because none of us are good enough to get to go to heaven. But I'm way better than a lot of people I know. Doesn't matter. If we've sinned, we're out of luck. I'm doomed. Then how's anyone else supposed to get to heaven? Fortunately, with God, all things are possible. God sent Jesus to pay the price for us. But I thought you said the price was death. It is. Jesus died to pay for our sins on the cross, remember? Oh yeah! That's good news! So I'm in again! Not so fast. Oh, so I'm not in again. Do you remember last week when we talked about how to ask somebody to forgive us? Yeah? We have to do the same thing with Jesus. We do? Yeah, and the good news is it's as simple as ABC. ABC? Yeah, A stands for admit, where we admit that we messed up and we tell God we're sorry. B stands for believe, where we believe that Jesus died for our sins. He paid the punishment for us. Wow, so far so good. And C stands for choose, where we choose to follow Jesus and live for him. ABC. So it's not about being good enough? Nope, it's about giving our hearts to Jesus. Then what about our sins? Remember all that pepper? Let me show you. If my finger is supposed to be Jesus, and this soap is his forgiving power, all you have to do is ask him to forgive you, and he can just wipe our sins away like this. Wow, that's amazing. So when I die, I'll just ask him to forgive me. Sadie, how are you going to ask him to forgive you if you're dead? Oh yeah, good point. You have to ask him now while you're alive, otherwise it's too late. He wants you to start following him while you're alive so he can start preparing a place for you when you do die. Can you show me how to do this? Absolutely. In fact, you kids at home can follow along. You can pray along in your own hearts if you want to. Let's pray. Jesus, I want to start by A, admitting that I'm a sinner. I've messed up and I'm so sorry. B, I believe that you died on a cross to take my punishment for sinning. And C, I choose to follow you with my life. Please help me to grow and to serve you. In Jesus' name I pray. Amen. So that's how you get to heaven. Exactly. Salvation is a beautiful thing. So, Sadie, what have you learned today? I learned that there is a cost for my sins, and the punishment is separation from God. Exactly. But the good news is, by A, admitting that I'm a sinner,
B, believing that Jesus died on the cross, and C, choosing to follow him, I can be saved and get to go to heaven when I die. Exactly, and that's called salvation. So, what cool trick were you going to show me with the lifesaver? Well, Jesus is no ordinary lifesaver. When he saves, he sparks a new life within us. Let me borrow one of your little lifesavers there. You mean one of these? Yeah, one of those. Just one. We're going to take this pair of pliers. Let me open this thing up here. We're going to put this lifesaver right in between the pliers. See that there? And I'm going to crush it in a second. You're going to watch some sparks fly. We're going to need to get the lights though. And watch what happens. That one's good. Cool! Sure is. Parents, be sure to talk to your kids about the ABC plan of salvation and pray with them. And then let us know how things turned out. Oh, by the way, Dad, you, owe me some lifesavers. Oh, sure thing. We'll see you around. Oke, sekarang adalah waktu untuk warta lisan. Saudara-saudara, minggu ini, hari Jumat ini, kita tidak ada Bible Study, karena Bible Study itu diadakan setiap hari Jumat pertama dan ketiga di setiap bulan. Jadi, Jumat ini adalah Jumat kelima, jadi kita tidak ada Bible Study. Nanti Jumat yang akan datang lagi itu adalah Jumat yang pertama dalam bulan November. Kita akan mengadakan Bible Study lagi dan kita akan mempelajari hakim-hakim. Diingatkan bahwa persekutuan doa masih tetap ada setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Kalau ada yang ingin mengikuti persekutuan doa ini, silakan mengontak saya karena itu dilakukan melalui Zoom, juga harus ada linknya. Silakan mengontak saya. Untuk Shoebox Operation Christmas Child, setiap tahun kita memberikan sumbangan kepada anak-anak yang tidak mampu di Pacific Island. Itu kita mengisi shoebox. Dan itu dibawa oleh Samaritan's Purse Operation Christmas Child untuk dibawa ke Pacific Islands dan diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu sebagai hadiah Natal untuk mereka. Tahun ini karena COVID-19 restricted sekali. Kalau saudara-saudara masih tetap ingin memberikan shoebox, bisa ada beberapa cara. Yang pertama adalah saudara-saudara bisa memberikan secara online shoebox-nya ya. Jadi kita yang di Auckland masih di lockdown, jadi kita susah untuk membeli barang dan juga susah untuk mengambil box-nya. Jadi bisa pergi online, website-nya keluar di sini, di bawah sini. Silakan klik ke sana dan juga bisa memberikan secara online donasi $30 dan Samaritan's Purse akan mengisikan satu kotak untuk saudara. Kalau saudara ingin memang mengisi box secara fisik, saudara-saudara bisa mengambil box di toko buku mana Christian Bookstore. Itu ada beberapa di Auckland. Dan website sekarang Mana Bookstore keluar di bawah sini. Saudara-saudara bisa menelpon Mana Bookstore untuk minta box dari Mana Bookstore. Dan karena Auckland kita masih di dalam level 3, jadi harus contactless. Jadi harus kontak dulu, telepon dulu. Nanti mereka akan memberikan instruksi bagaimana caranya bisa mengambil box.
Dan setelah diisi box itu dibawa kembali ke Mana Bookstore. Cara yang ketiga, kalau ingin mendapatkan box tapi tidak bisa pergi ke Mana Bookstore, silakan mengkontak Jocelyn Parulian atau James Daniel, dan mereka bisa membantu dengan box. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin tetap memberikan box untuk Operation Christmas Child, silahkan diikutkan informasi ini. Juga diingatkan bahwa bantuan pastoral masih tetap bisa dilaksanakan. Silakan mengontak saya atau salah satu penatua, dan kita bisa memberikan bantuan pastoral. Untuk persembahan, diingatkan bahwa persembahan bisa diberikan secara online, direct credit ke account gereja dan accountnya sekarang keluar di bawah sini. Silakan berikan kalau ingin memberikan secara online. Sekian warta untuk pada siang hari ini. Sekarang mari kita panjatkan doa kita, doa syafaat kita bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Leni. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita bawakan doa-doa syafaat kita pada kebaktian siang hari ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang lalu, sehingga kami semua hari ini bisa kembali berbakti, meskipun secara online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bisa berbakti dengan kondisi tubuh yang sehat, dalam situasi lockdown saat ini semua hanya berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin mendoakan kebaktian-kebaktian di seluruh dunia. Tuhan kiranya berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih dan pakai untuk memberitakan firman-Mu, baik lewat kebaktian tatap muka maupun kebaktian online, supaya jemaat-Mu boleh terpelihara imannya, tetap disegarkan, bahkan makin bertumbuh dalam situasi dunia yang sulit dan tak menentu saat ini. Kami secara khusus ingin mendoakan para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Ya Tuhan, berikanlah mereka kata-kata penuh pengharapan dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa, tolonglah kiranya para penginjil dan usaha penginjilan di seluruh dunia, sehingga di tengah masa pandemi ini Injil-Mu tetap diberitakan dengan giat, baik secara fisik ataupun virtual, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Kristus. Kami hendak berdoa bagi gembala kami di tempat ini, Reverend David Williams dan Pendeta Yohanes Swantika, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka berdua dapat bekerja sama, saling mendukung melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Beri kiranya mereka hikmat dan sukacita untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, terutama di saat-saat yang berat ini di mana mereka harus mempersiapkan kebaktian secara online tiap minggu. Bapa, mohon kiranya agar firman-Mu dapat ditaburkan dan boleh bekerja dengan luar biasa, sehingga baik jemaat pukul 10 maupun pukul 12 justru makin bertumbuh dalam iman. Kami hendak berdoa saat ini bagi jemaat St. Andrew. Bapa, tolong kiranya para orang tua yang harus bekerja sekaligus menjaga, mengawasi, dan mengajari anak-anak mereka yang masih kecil yang harus belajar di rumah masing-masing. Beri kiranya mereka hikmat, kesabaran, dan kesehatan. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai para anggota jemaat-Mu di tempat ini yang lanjut usia, yang sakit, yang dalam pemulihan, yang bermasalah dengan pekerjaan, yang mengalami kesulitan finansial, yang hidup rumah tangganya tidak harmonis, yang merasa kesepian pada saat-saat ini karena harus hidup jauh dari keluarga dan tidak ada yang menjenguk. Bapa, kiranya jenguk, tiliklah mereka satu persatu, bantu mereka sesuai dengan persoalan dan kebutuhan mereka masing-masing.
Kami juga berdoa bagi dunia saat ini yang masih terus dilanda pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi tetangga kami, Australia, di mana pandemi belum juga bisa dikendalikan di beberapa states. Bapa, kami mohon agar wabah ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa bagi rakyat Afghanistan yang sekarang ini dilanda ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan mereka akibat berkuasanya kembali rezim Taliban yang represif dan radikal. Bapa, kiranya tiliklah anak-anak-Mu yang ada di sana satu persatu, berikan mereka kiranya kekuatan, penghiburan, pengasihan, dan pertolongan-Mu. Bapa, kami berdoa juga bagi pemerintah dan rakyat New Zealand. Kiranya pemerintah dari Perdana Menteri dan para pembantu-pembantunya diberikan hikmat bijaksana terutama dalam menangani pandemi yang memburuk akhir-akhir ini, terutama di Auckland dan Waikato khususnya, yang membawa efek negatif pada situasi kesehatan mental, keamanan, dan perekonomian masyarakat. Ya Bapa, berkatilah usaha-usaha pemerintah yang sudah dilaksanakan sampai saat ini, lockdown, kontak tracing, penutupan border, testing dan vaksinasi massal, karantina, dan bantuan keuangan bagi yang membutuhkan. Kiranya rakyat yang masih enggan divaksin, yang jumlahnya masih cukup besar, boleh diyakinkan untuk segera divaksin. Rakyat juga boleh taat pada protokol dan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga itu semua boleh mendatangkan kebaikan berupa penurunan kasus COVID-19 di New Zealand, yang pada akhirnya nanti kami boleh kembali bebas beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kiranya Engkau juga menyertai dan melindungi para dokter dan petugas medis yang bekerja siang malam di garda depan dalam usaha mereka merawat dan menyelamatkan nyawa para pasien. Biarlah tapinya lewat kejadian-kejadian ini, bangsa ini yang sebagian besar sudah jauh dari Tuhan, boleh disadarkan bahwa Engkaulah penguasa alam semesta. Manusia tidak ada artinya bila tanpa Engkau. Kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Kami bersyukur bahwa akhir-akhir ini kasus COVID-19 di sana sudah sangat menurun dan bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tolong Bapa agar usaha vaksinasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan rakyat juga patuh pada protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga keadaan yang sudah baik ini bisa dipertahankan. Ya Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lili. Pembacaan firman diambil dari Yohanes 10 ayat 27 hingga 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Sebelum mendengarkan khotbah hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi, mari kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu Allah
peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Selamat siang dan selamat hari Minggu. Sungguh saat yang senang kita bisa ada bersama-sama, berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Saya yakin hari kita hari ini lebih baik dari kemarin. Saudara, kita selalu bersyukur dan berterima kasih bahwa di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, di mana kita menghadapi wabah pandemik yang berkecamuk di mana-mana, yang membatasi kita untuk berada bersama-sama, beribadah bersama-sama. Tapi kita punya solusi, Tuhan memberikan kita jalan, kita bisa beribadah secara online bersama-sama. Dan saya yakin itu tidak akan mengurangi arti persekutuan kita semua di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas satu hal yang khusus mengenai keberadaan kita, mengenai keadaan kita, atau mengenai karakteristik kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur dan berterima kasih. Karena hanya di dalam kasih karunia-Mu lah kita semua boleh menerima ini. Menerima keselamatan yang Kau berikan di dalam Kristus. Bapa, sungguh ini adalah hal yang terbesar di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam seluruh kehidupan umat manusia di alam semesta ini. Karena kasih-Mu yang Kau nyatakan sudah memberikan satu kebebasan, kemerdekaan kami atas pengaruh dosa. Bapa, hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami ingin membahas, kami ingin mempelajari akan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami semua, dimanapun kami ini berada. Sertai kami yang mendengar, dan sertai hamba-Mu. Biarlah kiranya dia boleh membawakan hal yang berkenan kepadamu, yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas semua ini. Dan biarlah kiranya Engkau yang memberkati jam-jam kami berikutnya di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara,
Hari ini seperti tadi yang dibacakan, kita membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 27 sampai 30. Baik, saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan mereka hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, sebelum kita masuk mendalami akan firman ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu dasar yang utama di dalam kita menerima firman Tuhan, yaitu dasar yang dinyatakan di dalam seluruh Alkitab. Dan hari ini kita melihat dasar yang paling mula, yaitu mengenai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dari sini kita mengerti bahwa Dia menciptakan manusia pertama. Dan kemudian di dalam perjanjian baru, Dia menyelamatkan orang percaya menjadi makhluk baru di dalam dirinya. Kita adalah hasil karyanya. Ini adalah hal yang selalu harus kita ingat di dalam kita mengingat akan firman Tuhan. Alam semesta ini semua miliknya. Miliknya tidak terbatas. Tetapi orang-orang percaya adalah satu-satunya miliknya yang ditebus dengan darahnya. Darah Kristus yang berharga. Dan Dia tahu nilainya. Dia tahu apa yang Dia lakukan di dalam melakukan penebusan bagi kita semua. Karena itu, kita bisa melihat bahwa kita adalah hartanya yang istimewa. Karena selain diciptakan, kita juga ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan ini semua itu karena kasih karunia-Mu yang besar kepada kami semua, Bapa. Inilah satu kenyataan dasar yang harus selalu menjadi pegangan kita di dalam kita membahas atau kita merenungkan firman Tuhan bagi kita. Untuk itu, kita bisa melihat bahwa selain kita ini adalah bukan hanya hasil karyanya, tapi kita juga adalah domba-dombanya, seperti bacaan yang kita baca pada hari ini. Jadi kita adalah miliknya, dombanya. Nah, kalau melihat apa yang kita baca pada siang hari ini, maka kita mengetahui bahwa ada satu pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Suatu pernyataan mengenai bagaimana kita berhubungan dengan Dia. Bagaimana hidup kita ini mempunyai suatu warna tersendiri karena kita berhubungan dengan Dia. Karena Dia adalah gembala kita. Dia adalah juru selamat kita. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa di dalam ayat 27, domba-dombaku itu mendengarkan suaraku. Saudara, jika kita melihat kalimat ini, yang pertama kita lihat bahwa Dia menyatakan domba-dombaku. Berarti kita ini adalah kepunyaannya. Domba-dombanya yang Dia gembalakan. Yang jelas berarti yang Dia miliki. Karena Dia sudah menebus kita. Ini adalah satu kenyataan pertama yang kita lihat dari sifat atau hubungan kita dengan penebus kita, Allah, Tuhan Yesus Kristus. Kata berikutnya kita lihat adalah mendengarkan. Jelas kata ini mengandung sesuatu yang aktif. Mendengarkan. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan bahwa kita tidak hanya mendengar. Karena kalau mendengar, belum tentu kita mendengarkan.
Jadi maksudnya adalah pada saat kita mendengarkan dia, mendengarkan suaranya, maka kita memperhatikannya dengan seksama. Menjadikannya sesuatu yang harus kita kaji terus di dalam kehidupan kita. Menyimpannya, apa yang disuarakannya di dalam pengajarannya, untuk selalu ada di dalam hati kita. Jadi ada sesuatu yang aktif di dalam mendengarkan ini yang kita lakukan, ya. Dan kata berikutnya adalah suaraku. Mendengarkan suaraku. Saudara, sebenarnya kalau kita bilang mendengarkan, ya setiap hari kita mendengarkan, ya, begitu banyak suara, ya. Kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan ini, ya, di tengah-tengah hiruk pikuknya teman-teman sekolahnya bagi seorang anak, ya, suara banyak dia dengar. Tapi begitu ada yang memanggil namanya, maka dia langsung tahu, Mama. Dia tahu siapa yang memanggil karena dia kenal suaranya. Ini adalah suatu hal yang penting, terutama di dalam kehidupan kita pada saat-saat sekarang seperti ini, di mana dunia yang makin lama makin jahat di hadapan Tuhan. Maka kita mendengarkan suaranya yang kita kenal, itu adalah hal yang penting, hal yang harus dengan aktif kita lakukan, ya. Karena banyak orang akan berbicara, bahkan banyak orang akan meniru suaranya, meniru suara Kristus, tapi mereka bukan Kristus. Jadi kita mengenal yang mana suara Kristus di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak salah arah, ya. Jadi ini adalah hal yang penting kita ingat, bahwa hubungan kita dengan dia itu jelas kita mengerti dan mengenal dia karena kita selalu mendengarkan suaranya. Dan sebagai miliknya, jelas kita bisa membedakan, ya, suara siapa yang kita dengar. Kita tidak mendengar suara dunia ini. Kita mendengar suara dia, Tuhan kita, penyelamat kita. Dan kita tahu itu. Karena apa yang ada di dalam diri kita, roh yang membantu kita untuk mengenal dia secara nyata dan secara jelas. Itulah dia, Tuhan kita. Dan di dalam mendengarkan seperti ini, kita jelas mendengarkan dengan seksama. Karena suaranya selalu dipenuhi dengan suara yang lembut. Suara yang memelihara kita. Suara yang memberikan satu kesenangan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Karena dia penuh dengan kasih. Tapi juga kita sadar satu hal, bahwa suaranya itu juga membawakan apa yang dia ajarkan kepada kita. Sesuatu yang kita harus terima dan harus kita pegang teguh dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah suara yang dia keluarkan bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai dombanya. Karena itu kita harus menerimanya, apa yang menjadi ajarannya, meresapinya, menyimpan di dalam hati kita. Terus kita mengunyahnya, sehingga kita mengerti bagaimana dan apa yang menjadi inti ajarannya bagi kita, orang-orang yang telah ditebusnya. Dan ini semua akan membawa kepada suatu hal yang memperkuat kehidupan keimanan kita kepadanya, yang memperteguh kasih kita kepadanya, karena dia adalah Tuhan yang menebus kita. Dan ini menjadi suatu hal yang memenuhi seluruh jiwa dan kehidupan kita. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang kita bisa lihat, ya, dari kalimat pasal 27 ini, ya, bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Baiklah kita camkan ini dengan hati-hati dan seksama, sehingga ini selalu menjadi hal yang kita lakukan di dalam keseharian kita mengikuti dia. Nah, lalu dikatakan kalimat berikutnya,
Ya, dan mereka mengikuti aku. Ini adalah hal kedua yang kita harus lihat. Selain kita mendengarkan suaranya, kita mengikut dia. Jelas di sini. Kita menerima ajarannya, kita meresapinya di dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya sebagai satu kesaksian kita atas kasih karunia penyelamatannya. Jadi kita mengikuti apa yang Tuhan kita ajarkan kepada kita. Kita adalah domba-domba yang mengikuti apa yang gembalanya perintahkan. Karena dia adalah gembala jiwa dalam kehidupan kita ini. Dia adalah guru kita. Dan kita adalah muridnya. Jadi sebagai murid, kita akan mendengarkan apa yang diajarkannya. Kita akan mematuhi apa yang menjadi bimbingannya di dalam kehidupan kita. Dan kita dengan tekun dan setia melakukannya di dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh hidup terus dikuatkan, boleh hidup terus makin lama makin serupa seperti dia, seperti guru kita, seperti juru selamat kita. Nah, itu adalah hal yang membawa kita di dalam kehidupan ini untuk lebih memfokuskan hidup kita kepada pekerjaan ini. Menyatakan apa yang diajarkannya, terutama menyatakannya kepada dunia ini. Bagaimana besar kasihnya, bagaimana dia memelihara kehidupan kita. Itu adalah hal yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Mereka mengikuti aku. Satu kalimat yang indah. Dan kalau kita pikirkan, sungguh indah. Bahkan kita harus menyadari, kadang-kadang kita menitikkan air mata. Karena apakah kita mengikuti dia? Apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Ini adalah hal yang terus akan ada di dalam hati dan pikiran kita untuk melihat dan menghayatinya. Sehingga kita akhirnya mampu melakukannya. Melakukan apa yang menjadi perintahnya dan melakukan apa yang menjadi ajarannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita makin dekat dan kita makin mengenal dia dan makin menjadi serupa dengan dia. Ini adalah suatu karakteristik yang kita lihat, yang Tuhan kita sendiri katakan, begitulah domba-dombaku. Mereka mendengarkan aku. Mereka mengikuti apa yang aku ajarkan dan apa yang aku perintahkan. Maka sejahteralah bagi kita semua yang melakukannya. Saudara, di dalam hal ini, kita pun bisa melihat, selain Tuhan memaparkan akan sifat hubungan kita dengan dia, Tuhan juga mengatakan di dalam ayatnya yang ke-28, ya, ada hal-hal yang perlu kita ingat di sini, ya, bahwa di dalam kalimat ini, ayat-ayat ini dari 27 sampai 30, itu selain Tuhan memaparkan bagaimana hubungan kita dengan dia, bagaimana hubungan gembala dengan dombanya, tapi dia juga menyatakan suatu hal yang sangat penting di sini, yaitu bahwa di dalam ayat-ayat ini dia mengatakan, aku Tuhannya, aku yang memberi mereka, yang memberi anugerah kepada mereka. Karena aku yang menyelamatkan. Ya. Dan ini adalah anugerah yang besar, bukan main. Satu hal yang kita mungkin perhatikan kalau kita baca dari ayat pasal 10, ayat yang sebelumnya, misalnya di ayat 3, dia katakan bahwa aku mengenal mereka. Bahkan aku mengenal mereka masing-masing dengan namanya. Wah, saudara, Tuhan mengenal kita satu persatu dengan nama kita.
Apakah bukan suatu hal yang sangat indah bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa mengenal kita satu persatu, makhluk yang hina ini. Ini adalah suatu kenyataan. Dan kita melihat di sini bahwa ini adalah suatu kebenaran. Karena memang Dia mengenal kita. Bahkan Dia mengenal diri kita lebih dari diri kita sendiri. Dia tahu yang Dia ciptakan. Dia tahu siapa yang Dia tebus. Dan Dia tahu siapa yang Dia pelihara. Ini adalah suatu anugerah. Ini adalah satu kasih karunia yang besar. Dan untuk itu Dia memberikan suatu kenikmatan yang tinggi di dalam anugerah ini. Yaitu, aku memberi hidup yang kekal di dalam ayat 28. Saudara, kalau kita bilang angan-angan atau cita-cita di dalam kehidupan ini, apa yang kita mau punyai atau apa yang kita ingin miliki, maka kalau berbicara hal seperti apa yang kita ingini di dalam hidup ini, maka kehidupan kekal itu adalah hal yang sudah sejak dari zaman dahulu kala manusia mencarinya. Manusia menginginkan untuk bisa hidup kekal. Ya, kita mungkin, saya nggak akan bahas ini dengan detail, tapi saya yakin saudara-saudara tahu bahwa di dalam cuplikan-cuplikan sejarah yang terjadi di seluruh muka bumi, ada begitu banyak raja, penguasa yang mencari kehidupan kekal bagi dirinya. Karena itu adalah ultimate goal buat kita sebagai manusia. Nah, di sini Tuhan kita mengatakan, aku memberi hidup yang kekal. Wow. Sungguh, kalau merenungkan ini, kita tidak punya kata-kata. Kita yang hina ini, manusia yang penuh dengan dosa, kita diambilnya, ditebusnya dengan darahnya sendiri. Dan Dia berikan hidup yang kekal pada saat kita menerima dan mempercayainya. Saudaraku, ini adalah anugerah yang paling besar di dalam kehidupan di alam semesta ini. Sesuatu yang sudah terperosok jauh dari penciptanya. Yang sudah berdosa begitu besar di mata Allah. Tapi sekarang Kristus mau menyerahkan darahnya, mati di atas kayu salib untuk menebus kita, memberikan kita hidup yang kekal. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin kita capai, yang tidak mungkin kita bisa beli, yang kita tidak bisa kejar dengan melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Tapi Dia memberikannya kepada kita. Ini adalah anugerah yang paling besar di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita sebagai domba-dombanya, kita bersyukur. Kita berterima kasih. Kita pasti akan berkata, Tuhan, apa yang harus aku katakan? Karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau menerima aku sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa untuk boleh masuk di dalam kasih karunia-Mu. Saudara, tidak ada hal lain di dalam kehidupan ini yang lebih penting, lebih berharga, lebih utama daripada hal kehidupan ini. Ini adalah anugerahnya yang besar. Dan itu tersedia bagi domba-dombanya. Dan itu tersedia bagi orang-orang yang menerimanya, mengakuinya. Dan saudaraku, bagi engkau yang belum menerimanya, itu pun tersedia bagimu. Berserulah kepadanya, Dia akan datang. Dia akan menghampirimu. Dia akan mengulurkan tangannya yang penuh kasih untuk membawa kita keluar dari lumpur dosa ini dan menerima kehidupan kekal ini. Ini adalah kasih karunia yang besar. Dan ketiga,
Ini adalah anugerah yang sempurna. Kenapa kita katakan demikian? Karena dalam ayat 28 dia katakan, mereka tidak akan binasa. Wow. Kita tidak akan pernah menjadi korban kematian rohani lagi. Prinsip hidup ada di dalam kita setelah kita menerima keselamatan yang dia berikan. Luar biasa. Dan ini hendaknya menjadi hal yang harus kita terus hayati. Kita terus syukuri di dalam hidup kita. Meskipun apapun gelombang yang kita temui di dalam hidup kita. Tapi kita tahu dia sudah memberikan yang terbaik, yang sempurna kepada kita. Yaitu anugerahnya di dalam Kristus. Hidup yang kekal. Hendaknya ini semua menjadi apa yang utama yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kalimat berikutnya, ini adalah suatu hal yang bukan main. Karena seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kalau kita menerima sesuatu, ada kemungkinan kita bisa kehilangan sesuatu. Karena diambil kembali atau diambil oleh orang lain. Tapi akan halnya anugerah ini, akan halnya keselamatan yang dia berikan kepada kita, itu tidak ada seorang pun dapat merebutnya dari tangannya. Karena dia adalah gembala yang baik. Dia yang memperhatikan domba-dombanya. Dia menjaga, dia memelihara, dia membina, dia memimpin domba-dombanya. Itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan sungguh, hal yang sungguh-sungguh harus kita syukuri di dalam kehidupan ini. Mungkin dari kita ada yang berkata, apa iya? Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Ini adalah hal yang ketiga yang kita secara garis besar kita melihat. Ya, pasti. Kenapa? Karena dalam ayat 29, Kristus mengatakan, Bapa yang memberikan mereka kepadaku. Dan Bapa ini lebih besar dari semuanya. Ya jelas. Karena Bapa adalah Allah. Sama seperti Kristus sebagai penebus, dia adalah Allah. Sama seperti Roh Kudus yang memelihara kita, dia adalah Allah. Kita ada di tangan Allah, pencipta dari semua ini. Lalu kita melihat siapa yang mau, yang bisa, yang dapat mengambil kita dari tangannya. Nggak ada. Sungguh nggak ada. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Bapa. Karena dia adalah Khalik langit dan bumi ini. Dia adalah pencipta kita semua. Karena itu saudara, ini adalah satu jaminan yang mutlak, yang bukan main. Bukan seperti pemberian biasa-biasa yang bisa diambil kembali, bisa diambil orang lain. Bisa kita lupakan, bisa kita kehilangan. Tapi ini adalah yang diberikan oleh Allah sendiri. Melalui anaknya yang tunggal. Dengan mengorbankan darahnya yang kudus. Menebus kita. Dan dia katakan, tidak ada satu orang pun. Tidak ada sesiapapun, apapun yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Karena akulah Allah. Banyak hal saudara. Kalau kita mencoba merenungkan semua ini, tidak akan ada habis-habisnya. Setiap kita menggali terus, kita akan ingat, kita akan lihat bagaimana sesungguhnya benar adanya perkataannya dan benar adanya jaminannya. Karena ini dikatakan oleh pencipta sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sungguh tidak ada satupun yang bisa mengambil mereka dari tanganku. Dan ini kita bisa lihat
Kenapa dia katakan demikian? Karena di dalam ayat 30, ya, dia katakan, karena Bapa dan aku adalah satu. Ya. Jadi Bapa, Allah Bapa yang maha kuasa dan Allah Kristus yang menebus itu adalah satu. Satu di dalam esensi. Karena sebagai Allah Tritunggal mereka adalah satu. Satu di dalam kekuasaan dan otoritas. Karena sejak permulaan dunia ini diciptakan, Bapa, Putra, dan Roh ada bersama-sama dan menciptakan semua ini. Jadi apa yang dilakukannya dengan kekuasaannya dan otoritasnya, itu adalah otoritas Allah Tritunggal. Satu otoritas. Mereka mempunyai otoritas yang sama. Dan mereka punya satu tujuan dan kemauan yang sama di dalam menciptakan ini. Dan untuk itu kita bisa lihat bahwa dari permulaannya dia menciptakan. Tetap dia konsisten sampai ujungnya pada saat nanti kita hidup bersama dia. Karena tujuannya adalah ciptaannya hidup bersamanya. Itu sangat konsisten sekali. Bahkan untuk semua itu bisa terjadi, meskipun ciptaannya melakukan hal-hal yang melukakan hatinya, berbuat dosa yang dia tidak bisa terima, tapi dia tetap putuskan, aku tebus. Aku tebus mereka. Karena aku mengasihinya. Aku mau mereka semua ada bersamaku. Saudara, sekali lagi saya katakan, jika kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah buat, kita tidak punya kata-kata lain selain mengatakan, terima kasih, Bapa. Terima kasih, Kristus. Terima kasih, Roh Kudus. Jadi dalam pasal yang kita pelajari hari ini, kita melihat ada tiga hal garis besar yang kita lihat. Dia menjabarkan, dia memberitahukan atau menjelaskan bagaimana sifat hubungan kita dengan dia. Ya. Tuhan memperlihatkan satu karakteristik kehidupan yang kita punyai bersama dia. Dia juga yang memberikan anugerah. Ini adalah hal yang kedua kita bisa lihat. Bahwa anugerahnya begitu besar. Karena bukan dia mengenal kita satu persatu dengan nama kita. Tapi dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Dia memberikan kita anugerah yang sempurna. Dan yang ketiga, dia menjamin anugerah ini. Dia menjaga kita semua. Tidak ada satu pun atau tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambil kita dari tangannya. Siapa bisa mengambil sesuatu dari tangan Allah? Enggak ada. Enggak ada. Sebagai penutup, saya mengingatkan di sini. Semua ini dia katakan di dalam pasal 27-30 dengan kata domba-dombaku. Maka mungkin kita akan bertanya, emangnya ada domba yang lain? Ada. Kita lihat ayat sebelumnya. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saudara, ayat ini saya jadikan renungan kita yang terakhir. Untuk memperjelas bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dombanya, itu adalah orang-orang yang percaya. Yang percaya kepadanya. Yang percaya kepada pekerjaannya yang diutus oleh Bapanya. Ini adalah hal yang penting, saudara.
memang apa yang kita terima ini adalah anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena kita mampu atau karena kita layak. Tapi Dia mengasihi kita dan Dia memberikannya. Dengan catatan, kalau kita mempercayainya. Dan Dia jelas mengatakan, tetapi mereka itu tidak percaya kepadaku. Karena memang mereka bukan domba-dombaku. Camkanlah ini di dalam kehidupan kita. Dan bagi saudara yang belum menerimanya, terimalah Tuhan. Selagi kesempatan ada, selagi waktu masih terbuka bagi kita untuk masuk di dalam kasih karunia-Nya, terimalah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya kasih karunia Allah selalu menyertai kita semua dan membimbing kita kepada jalan yang Dia kehendaki menuju kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di penghujung pembicaraan kami, di penghujung kami mempelajari firman-Mu, kami kembali bersyukur, kami kembali berterima kasih. Karena hanya kata itulah yang kami punyai. Bila kami mengingat apa yang telah Engkau lakukan bagi kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Bapa atas semua ini. Biarlah kiranya Roh Kudus terus membimbing kami semua satu persatu. Menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami ini. Sehingga kami boleh setia dan tetap setia sampai kesudahannya. Biarlah kiranya nama-Mu yang dimuliakan di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Biarlah terpuji nama-Mu di seluruh muka bumi. Karena Engkau Allah yang telah begitu mengasihi ciptaannya. Dan rela menyelamatkannya di atas kayu salib. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Di Jalan Hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab
terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.